Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fas Iqbar dari Konsentrasi Hukum Internasional ingin mempresentasikan hasil karya saya guna menyelesaikan studi kasus hukum internasional. Langsung saja. Sengketa antara Rusia dan Ukraina. Sebuah presentasi yang mendalam tentang sengketa yang kompleks antara Rusia dan Ukraina, yang jika latar belakang, penyebab, dan dampak konflik tersebut. Latar belakang konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini berakar dari ketegangan sejarah, identitas nasional, dan persaingan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Rusia mengklaim hubungan historis dan budaya dengan wilayah Ukraina. Pada abad pada abad ke-18, Rusia menguasai sebagian besar Ukraina. Setelah Revolusi 1917, Ukraina merdeka, tapi kemudian dianeksasi oleh Uni Soviet pada 1922. Setelah Uni Soviet bubar pada 1991, Ukraina merdeka lagi. Tegangannya muncul karena Ukraina memilih arah barat, sementara Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya. Klaim Rusia atas hubungan budaya menciptakan masalah. Persaingan geopolitik dengan Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memperkeruh konflik ini. Ukraina menjadi medan rivalitas, menciptakan ketidakstabilan dengan dampak besar pada politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan tersebut. Berikut penyebab konfliknya. Konflik ini dipicu oleh perubahan kebijakan Ukraina menuju integrasi dengan Uni Eropa dan ditentang oleh Rusia. Penggulingan Presiden Yanukovych menjadi pemicu utama. Pada tahun 2013, Ukraina di bawah Presiden Yanukovych ingin lebih dekat dengan Uni Eropa, memicu protes besar yang disebut Euromaidan. Rusia menentang perubahan ini karena melihat Ukraina sebagai wilayah strategis dan marah saat Yanukovych menolak perjanjian dengan Uni Eropa. Protes mencapai puncak pada tahun 2014, mengakibatkan penggulingan Yanukovych. Rusia bereaksi dengan menganeks Crimea, wilayah penting dengan mayoritas penduduk berbahasa Rusia. Ini memicu konflik di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia didukung oleh Moskow. Ukraina merasa terancam oleh usaha Rusia mempertahankan pengaruh, menciptakan ketegangan berkelanjutan. Adapun kronologi peristiwa pentingnya. Yang pertama, pada Maret 2014, penyerbuan dan aneksasi Crimea oleh Rusia. Rusia ini menyerbu dan menganeks Crimea, wilayah Ukraina, menimbulkan kontroversi besar di komunitas internasional. Aksi ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina, dan sanksi internasional pun dijatuhkan terhadap Rusia. Berikutnya, pada April sampai Juli 2014, pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Pemberontakan separatis pro-Rusia terjadi di wilayah timur Ukraina, khususnya di Donetsk dan Luhansk. Pasukan separatis didukung oleh Rusia berusaha memisahkan diri dari Ukraina, menyulitkan upaya pemerintah Ukraina untuk mengendalikan situasi di wilayah tersebut. Berikutnya Juli 2014, yaitu pesawat MH17 ditembak jatuh di wilayah Ukraina oleh rudal yang diyakini berasal dari Rusia. Rudal yang ditembakkan dan diyakini berasal dari wilayah yang dikontrol oleh pemberontak pro-Rusia. Tragedi ini mengejutkan dunia dan menyebabkan peningkatan ketegangan antara Ukraina dan Rusia, serta mengundang kecaman global terhadap peran Rusia dalam konflik. Berikutnya adapun tanggapan dan keterlibatan internasional. Yang pertama ada UE dan AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, mendukung Ukraina, dan mengecam aneksasi Crimea. Kedua entitas ini memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respon terhadap aneksasi Crimea dan dukungan terhadap separatis di Ukraina Timur. Selain itu, mereka memberi dukungan finansial dan militer kepada Ukraina, sambil secara terbuka mengutuk tindakan Rusia dan memperjuangkan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selanjutnya ada PBB, meluncurkan misi pengamat untuk memantau peristiwa di Ukraina. PBB merespon konflik dengan meluncurkan misi pengamat untuk memantau peristiwa di Ukraina. Tujuan misi ini adalah memberikan gambaran objektif tentang situasi di lapangan, mendukung penyelesaian damai, dan mempromosikan dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun yang ketiga, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau biasa disebut OSCE, melakukan upaya mediasi dan pemantauan di wilayah konflik. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa ini atau yang biasa disebut OSCE aktif terlibat dengan upaya mediasi dan pemantauan di wilayah konflik. Mereka berupaya memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai, memonitor gencatan senjata, dan menyediakan laporan independen tentang situasi di lapangan. OSCE berperan penting dalam menciptakan saluran komunikasi yang dapat mengurai ketegangan dan mempromosikan penyelesaian damai.
Adapun dampak konflik terhadap masyarakat. Dampak yang pertama, ada migrasi besar-besaran penduduk dari kawasan konflik. Migrasi besar-besaran penduduk dari kawasan konflik di Ukraina telah menciptakan dampak besar. Banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menghindari ancaman keamanan, menciptakan situasi kemanusiaan yang rumit. Mereka seringkali mengalami kesulitan mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Dampak yang kedua ada pada kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur akibat konflik juga menjadi masalah serius. Pemukiman, jalan, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan parah, mempersulit kehidupan sehari-hari penduduk. Ini juga mempengaruhi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menciptakan tantangan jangka panjang bagi pemulihan wilayah yang terkena dampak. Dan dampak yang terakhir ada pada perubahan sosial dan ekonomi di Ukraina. Perubahan sosial dan ekonomi di Ukraina mencakup pergeseran dalam struktur pekerjaan pada pola migrasi. Konflik konflik telah merubah dinamika ekonomi lokal, maksa perubahan dalam mata pencaharian masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, pergeseran demografis akibat migrasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap komunitas dan budaya setempat. Ini adalah tantangan kompleks yang memerlukan perhatian dan bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga internasional untuk memfasilitasi pemulihan dan stabilitas jangka panjang. Adapun penyelesaian dan prospek masa depannya terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, perundingan diplomatik, upaya konsensus melalui perundingan diplomatik serta dialog antara pihak yang terlibat. Upaya mencapai solusi melalui perundingan diplomatik adalah langkah penting dalam menangani konflik antara Rusia dan Ukraina, melibatkan dialog aktif antara pihak-pihak yang terlibat, mencari titik temu, dan menjalin kesepakatan bersama untuk mengatasi ketegangan. Yang kedua, ada pembinaan perdamaian. Upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi antara Rusia dan Ukraina dengan melibatkan lembaga internasional. Proses pembinaan perdamaian melibatkan usaha membangun kembali hubungan dan rekonsiliasi antara Rusia dan Ukraina dengan partisipasi lembaga internasional. Ini dapat mencakup mediasi, dialog antar budaya, dan program rekonsiliasi untuk mempromosikan pemahaman saling menghormati serta mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada kontrol perbatasan dan gencatan senjata. Penegakan kontrol perbatasan yang ketat dan pemantauan gencatan senjata. Implementasi kontrol perbatasan yang ketat dan pemantauan gencatan senjata menjadi elemen kunci untuk menstabilkan situasi. Langkah-langkah ini melibatkan penegakan aturan ketat terhadap pergerakan militer di perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata sebagai langkah pertama menuju pemulihan keamanan dan ketertiban. Keterlibatan lembaga internasional seperti organisasi Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa OSCE dapat memainkan peran penting dalam pemantauan dan pelaksanaan kontrol perbatasan serta gencatan senjata. Dan dapat disimpulkan, sengketa Rusia-Ukraina tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga mencerminkan kompleksitas geopolitik dan kompleksitas perubahan sosial di kawasan tersebut. Penyelesaian damai yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.